Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Tiana dengan NIM 200103040157. Saya dari Prodi Psikologi Islam Lokal 20B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Aplikasi Komputer Psikologi. Oke, jadi aku akan menerangkan terlebih dahulu mengenai pengertian dari uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama yaitu uji validitas yang berguna untuk mengetahui kevalitan atau kesesuaian kuesioner oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Untuk dasar pengambilan keputusannya ada dua cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, membandingkan nilai R hitung dan R tabel. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka nilai atau item tersebut dinyatakan valid. Namun, jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka item atau nilai tersebut dinyatakan tidak valid. Cara yang kedua ada melihat dari nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka hasilnya dinyatakan valid. Dan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dinyatakan tidak valid. Selanjutnya, uji reliabilitas yang bertujuan untuk melihat apakah kuesioner atau item mempunyai konsistensi jika pengukuran dilakukan secara berulang-ulang. Dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas dapat dilihat dari jika nilai alpha lebih besar dari R tabel, maka item dinyatakan konsisten. Namun, apabila nilai alpha kurang dari R tabel, maka item dinyatakan tidak konsisten. Nah, jadi aku akan mencoba untuk mensimulasikan uji validitas dan uji reliabilitas skala tentang agresivitas dengan 9 item dan 20 responden. Jadi, langsung saja aku akan mensimulasikan. Yang pertama yaitu uji validitas. Langsung aja kita buka aplikasi SPSS-nya. Ini udah kita buka bagian variable view, itu udah aku tulis. Bagian name-nya aku tulis item 1, 2, sampai 9. Dan aku juga nulis skor totalnya. Terus bagian desimalnya aku ubah jadi 0. Dari item 1 sampai 9, terus bagian measure kita pilih jadi scale. Lalu kita masuk ke bagian data view. Ini semua juga udah aku masukkan skornya. Dari item 1 sampai 9 juga jumlah skor. Terus kita buat uji validitasnya. Kita klik analyze. Terus ke correlate, terus ke bivariate, terus semua item dari item 1 sampai 9 termasuk skor total kita pindahkan ke kolom variables, dan bagian correlation coefficient kita centang percent dan kita centang ke bagian flag significant correlation. Terus langkah selanjutnya kita klik OK. Nah, jadi ini udah muncul outputnya, dan nanti kita akan mengecek apakah item ini valid atau tidak valid. Cara mengetahuinya adalah yang pertama, kita sudah mengetahui skor total yaitu R hitung. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai R tabel. Nilai R tabel didapat dari N atau jumlah responden yaitu 20. Nilai distribusi dari 20 adalah 0,444 yang didapat dari distribusi nilai R tabel. Nanti untuk mencarinya aku akan taruh link Google Drive di deskripsi. Setelah itu kita akan membandingkan antara nilai R tabel yaitu 0,44 tadi dan nilai R hitung atau skor total. Untuk item 1 nilainya adalah 0,781 yang mana lebih besar dari 0,444. Artinya jika lebih besar maka item 1 dinyatakan valid.
Nah, untuk item selanjutnya juga dilihat dari apakah lebih besar dari 0,444, dan bisa dilihat bahwa item 2 sampai item 9 nilainya di atas dari 0,444 tadi. Maka dari item keseluruhan tersebut dinyatakan bahwa nilai R hitung lebih besar dari R tabel, yang artinya semua item dinyatakan valid. Terus yang kedua, kita akan melakukan uji reliabilitas. Langkahnya yaitu kita buka kembali bagian data view, nilainya sama, lalu kita klik analyze, terus kita akan klik bagian scale, dan kita klik bagian reliability analysis. Nah, selanjutnya semua item dari item 1 sampai item 9 kita pindahkan ke kolom items kecuali bagian yang skor total. Selanjutnya kita klik bagian statistik, kemudian kita akan centang bagian scale if item delete. Kemudian kita klik continue, dan selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini akan muncul outputnya, dan diketahui bahwa nilai alpha sebesar 0,808. Bisa dilihat dari yang bagian reliability statistik. Nah, yang artinya nilai tersebut lebih besar dari nilai R table, yaitu 0,444. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua item tersebut item reliable atau konsisten. Dapat dilihat dari nilai alpha tadi. Nah, jadi ini akan muncul semua outputnya dari uji validitas yang pertama tadi dan uji reliabilitasnya. Nah, di sini kita bisa lihat yang mana item uji validitas tadi semua itemnya valid, dan uji reliable tadi artinya itemnya konsisten. Mungkin itu saja simulasi yang aku praktekkan, semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.